Akhir-akhir ini kita banyak memperbincangkan tentang wilayah Kandi, Ulayat Adat Sungai Pagu. Untuk itu pada kesempatan ini kita mencoba menelusuri sejarahnya Kandi berdasarkan bahasa tutur dan bahasa tulis yang ada sampai saat ini. Berdasarkan teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, bahwa Kandi itu adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya berada di tengah Pulau Sumatera, yang kini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Pada Badan Pelestarian Pustaka Indonesia atau BPPI, ada literatur yang menuliskan tentang Kandi. Pada abad ke-1 Masehi, Kandi merupakan sebuah kerajaan yang wilayahnya terdapat di tengah Pulau Sumatera. Di sini pernah terdapat sebuah istana megah bernama Istana Damna, yang kemudian dalam penulisan sejarah Nusantara disebut Istana yang Hilang. Kerajaan Kandi adalah kerajaan kuno ketiga di Nusantara. Makanya jangan heran kalau sekarang kita banyak menyaksikan di beberapa tempat daerah bernama Kandi. Seperti di Riau, antara Pekanbaru dan Duri, ada daerah bernama Kandi. Dan di daerah Talawi, Sawalunto juga ada daerah bernama Kandi. Karena Kandi pada abad ke-1 Masehi merupakan sebuah kerajaan yang wilayahnya berada di tengah Pulau Sumatera, di daerah-daerah yang tadi disebut, yang dinamakan Kandi. Berbicara tentang wilayah Kandi, tidak terlepas ingatan kolektif kita tentang emas. Kandi identik dengan emas. Sejak zaman Nabi Sulaiman atau Salomon, orang-orang telah berdatangan dan menambang emas di tanah Kandi. Kegiatan penambangan emas di Kandi pada waktu itu telah dibuatkan peta lokasinya dan disimpan rapi di sebuah bangunan yang waktu itu ada di Kandi yang dinamakannya arsip. Berdasarkan informasi inilah pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-19 Masehi, banyak bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tentang keberadaan tanah Kandi. Pada era kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dengan pimpinan Rajo Nan Barampek, tanah Kandi masuk dalam wilayah kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Alam Surambi Sungai Pagu pada waktu itu memiliki 2000 lokasi tambang emas, sebagian berada di tanah Kandi. Bertindak sebagai bendahara adalah Tuanku Rajo Batua dan hak daciang pengeluaran dipacik oleh Tuanku Rajo Malenggang. Tuan tanah Kandi pernah dihuni oleh kelompok kaum suku Durian Sungai Pagu. Begini kisahnya. Suatu ketika Daulat Rajo Alam Surambi Sungai Pagu akan naik Jembang dan akan mengawini wanita dari kaum Datuk Sultan Mamat suku Durian yang bermukim di Sikintir menjadi permaisuri atau putih. Maka ada beberapa calon yang akan dipilih. Tersebutlah salah satunya adalah Putih Kumayan Alam. Dia sangat berharap bisa menjadi Putih Alam Surambi Sungai Pagu, mendampingi Daulat Rajo Alam Surambi Sungai Pagu. Namun dia sangat kecewa tidak jadi terpilih menjadi Putih. Putih Kumayan Alam sangat kecewa dan malu, akhirnya pergi meninggalkan Sungai Pagu bersama rombongan, berjalan mendaki bukit sebelah timur dengan hati marah gundah gulana, sambil berjalan dan membakar semak-semak di perbukitan yang dilalui. Dan sampai sekarang bukit tersebut dinamakan Ladang Panggang dan masih bisa kita saksikan. Lama berjalan, akhirnya sampailah rombongan di tanah Kandi. Bermukim di sini, meneruko dan bersawah ladang. Namun hanya beberapa musim bertahan, karena air di tanah Kandi tidak baik untuk diminum, bisa mendatangkan penyakit. Penyebabnya adalah tercemar oleh merkuri atau air raksa. Ini membuktikan bahwa di tanah Kandi
Sudah sejak lama ada kegiatan penambangan emas sehingga tanah Kandi sudah tercemar oleh merkuri. Akhirnya rombongan Putih Kumayan Alam pergi meninggalkan tanah Kandi dan tinggallah tanah Kandi sampai sekarang hutan belantara rimba raya yang tidak berpenghuni. Akhirnya rombongan Putih Kumayan Alam pergi meninggalkan tanah Kandi, mengaliri Sungai Batanghari sampai ke Sungai Dareh, Pulau Punjuang, dan anak keturunnya menyebar sampai ke Sikabau, Bukit Gadang, Dusun Tangah, Abai, dan berakhir di Pantai Cermin yang dahulu disebut Ngoroiku. Itulah sekelumit sejarah tentang keberadaan tanah Kandi yang sekarang ramai diperbincangkan karena banyak investor atau penambang modal ingin menambang emas di daerah tersebut. Demikian, wassalam bilsawab.